Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Kali ini kita masuk ke konsep distribusi binomial. Pertama kita kenalan dulu dengan variabel acak binomial. Dia adalah variabel acak yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Binomial ada kata B, ini artinya dua, jadi hanya mempunyai dua kemungkinan hasil. Hasil yang pertama kita katakan sukses atau berhasil. Hasil yang kedua kita anggap gagal. Sukses jika kejadian yang diharapkan itu terjadi. Gagal jika kejadian yang diharapkan tidak terjadi. Misalkan penalti ya. Seorang yang melakukan tendangan penalti, dia dianggap sukses jika berhasil memasukkan bola ke dalam gawang atau gol. Dia gagal ketika tidak berhasil memasukkan bola ke dalam gawang. Jadi hanya dua kemungkinan, masuk atau tidak masuk gitu ya. Itu berarti binomial. Ada syarat-syarat untuk percobaan binomial. Yang pertama, dia harus dilakukan berulang-ulang. Jadi percobaannya lebih dari satu kali, itu diingat-ingat. Yang kedua, percobaan satu tidak mempengaruhi percobaan yang lain. Jadi saling bebas. Percobaan pertama, kedua, ketiga saling independen, tidak saling mempengaruhi. Ibarat misalkan contoh nih ya, kalau kita mengambil bola dari dalam kotak, ini, misal di dalam kotak ada 3 merah, 4 putih. Diambil satu, artinya diambil 3 ya, tetapi ngambilnya satu persatu. Jika kita ngambil pertama, misalkan muncul bola merah, kemudian tidak dikembalikan, maka untuk pengambilan kedua ini, merahnya tinggal 2. Ya, jadi peluangnya sudah berubah. Tadi pengambilan pertama, misal kita pengennya muncul merah ya. Nah, misal pengen muncul merah, peluang yang pertama itu nanti peluangnya adalah 3/7 karena merahnya ada 3, semuanya ada 7. Misal yang kedua pengen merah lagi, padahal yang pertama tadi merah sudah diambil dan tidak dikembalikan, maka merahnya tinggal 2. Totalnya bukan 7 lagi tetapi ada 6. Misalkan bola tidak dikembalikan lagi, merahnya tinggal 1. Kemudian putihnya masih 4, semuanya bolanya tinggal 5. Kita lihat pengambilan pertama, kedua, ketiga di sini peluangnya berubah-ubah ketika bolanya tidak dikembalikan. Berarti ini bukan binomial. Dia akan menjadi binomial ketika setelah bola pertama diambil, misalkan dapat merah, itu dikembalikan. Maka peluang yang kedua, pengambilan kedua tetap 3/7 lagi merahnya. Pengambilan ketiga juga tetap 3/7 lagi. Itu baru binomial. Jadi saya tekankan, percobaan satu tidak boleh mempengaruhi percobaan yang lain. Itu kalau mau dikatakan binomial. Kalau pengambilan bola itu harus dengan pengembalian. Kalau tidak dikembalikan, maka peluang akan berubah dari pengambilan pertama, kedua, ketiga akan berubah terus. Ya. Berikutnya, dia memiliki 2 macam kejadian, sukses dan gagal. Sukses ketika yang diharapkan muncul, gagal ketika yang diharapkan malah tidak muncul. Berikutnya, peluang dari setiap kejadian untuk setiap percobaan itu selalu tetap. Kita garis bawahi tetap ini. Jadi dia harus selalu tetap. Seperti ini tadi ya. Kalau kita kembalikan kan peluangnya kan 3/7, 3/7, 3/7. Tapi kalau tidak dikembalikan jadinya 3/7, berubah jadi 2/6, berubah jadi 1/5. Kalau berubah seperti ini bukan binomial. Jadi intinya ada 4 ya. Dilakukan berulang-ulang, saling bebas ya. Kemudian hanya 2 kejadian, sukses dan gagal, peluang dari setiap kejadian selalu tetap. Oke, kita ke contoh. Salah satu contoh dari percobaan binomial adalah pelambungan uang logam. Ya, satu uang logam sebanyak 3 kali. Pada setiap percobaan diharapkan muncul sisi angka. Jadi saat melempar uang logam, satu uang logam sebanyak 3 kali, si A mengharapkan muncul sisi angka. Mengapa disebut binomial? Karena yang pertama, percobaan dilakukan berulang-ulang. Ini ya, 3 kali. Percobaan bersifat saling bebas. Uji pertama tidak mempengaruhi uji coba kedua dan ketiga. Ya kan, saat kita lempar untuk yang pertama kali, peluang muncul angka adalah setengah. Apakah setelah kita lempar nanti pada pelemparan kedua peluangnya berubah? Kan tidak. Peluang untuk pelemparan kedua tetap setengah, yaitu angka, kan ada angka sama gambar. Jadi untuk muncul angka itu adalah 1/2.
Ini 1/2 lagi. Percobaan ketiga juga 1/2 lagi. Jadi ini tidak mempengaruhi uji coba pertama dengan yang lain. Bisa dikatakan dia saling bebas. Yang ketiga, percobaan memiliki 2 hasil kejadian, yaitu muncul sisi angka, dikatakan sukses. Kenapa? Karena dia tadi milih angka ya. Muncul angka berarti sukses, ketika muncul gambar berarti gagal. Hanya 2 hasil. Peluang masing-masing kejadian selalu tetap, yaitu setengah. Oke. Tadi sudah saya jelaskan, peluang untuk pelemparan pertama, kedua, ketiga tidak akan berubah, selalu setengah. Jadi 4 syarat ini terpenuhi, maka dikatakan dia adalah percobaan binomial. Kita ke contoh. 1. Selidiki apakah percobaan berikut termasuk percobaan binomial atau bukan. Oke. Yang pertama, Dani melemparkan bola ke dalam keranjang sebanyak 4 kali. Oke, ada kata 4 kali berarti dia berulang-ulang. Dani mencatat banyak lemparan bola yang masuk. Jadi kalau masuk itu sukses, kalau tidak masuk itu gagal. Memiliki 2 kejadian. Kemudian apakah dia saling bebas? Iya. Jadi saat pelemparan bola pertama, kedua, ketiga tidak akan saling terpengaruhi. Peluangnya selalu tetap iya. Berikutnya, selidiki apakah percobaan berikut termasuk binomial atau bukan. Chandra menjawab 20 soal pilihan ganda yang memiliki 5 opsi jawaban. Oke, saya kasih misalkan nomor 1 ya, itu ada A, B, C, D, E. Misal kuncinya E nih. Berarti peluang benar ya, peluang sukses. Sukses itu peluangnya ada sebanyak 1 dari 5. Untuk yang gagal itu artinya dia jawab salah, itu ada 4/5 untuk soal pertama. Untuk soal kedua, sama lagi, misalkan kuncinya D. A, B, C, D, E. Ini untuk sukses juga 1/5, gagal juga 4/5, dan berulang sebanyak 20 kali. Berarti dapat dikatakan, dia menjawab 20 soal, itu adalah banyaknya uji coba. Ini berulang ini. Dari kata 20, ini berarti berulang. Kemudian memiliki 2 kejadian, iya, benar atau salah ya, sukses atau gagal. Kemudian saling bebas. Tentu saja saat dia menjawab soal yang pertama mau salah mau benar, peluang untuk mengerjakan kedua tetap ya, saling bebas, tidak terpengaruh. Ya, karena saling bebas peluangnya tetap. Jadi soal pertama, kedua, ketiga sampai ke 20, peluang benar ya 1/5, peluang gagal ya 4/5, tidak akan berubah. Berarti ini termasuk binomial ya. Contoh ketiga, selidiki apakah percobaan berikut termasuk binomial atau bukan. Di dalam kotak terdapat 5 bola merah, 4 bola putih. 5 merah, 4 putih. Dina akan mengambil 3 bola 1 per 1 tanpa dikembalikan. Ini udah jelas nih, namanya tanpa dikembalikan. Berarti nanti peluangnya berubah. Ia mencatat terambilnya bola warna putih. Dia ngambil 1, 1, 1 tanpa dikembalikan. Untuk pengambilan pertama, putih itu peluangnya 4 dari 9. Tapi karena tidak dikembalikan, ya, putihnya tinggal 3. Ini pengambilan kedua, peluangnya 3. Kemudian total bolanya hanya ada 8. Karena apa? Karena tidak dikembalikan. Kemudian kalau diambil lagi dan pengennya putih lagi, putih tinggal 2. Kemudian seluruh bolanya tinggal 7. Kita lihat pengambilan pertama, kedua, ketiga, peluangnya berubah-ubah. Ini tidak dikatakan sebagai binomial. Jadi berulang iya, memiliki 2 kejadian iya, tetapi dia tidak saling bebas dan peluangnya tidak tetap. Berarti ini bukan binomial. Kalau soalnya diganti 1 per 1 dengan pengembalian, itu baru masuk binomial karena dikembalikan dan peluangnya tetap. Berikutnya, Sandra melempar 2 buah dadu sebanyak 10 kali. Yang dilempar 2 dadu sebanyak 10 kali. Ini kata berulang ya. Dari kata 10 kali ini menyatakan dia berulang. Sandra menginginkan jumlah mata dadu yang muncul adalah 8. Jadi kalau 2 dadu dilempar mau dijumlah itu kan kemungkinannya 1-1, berarti 2. 1-2 jumlahnya 3. 1-4 1-3 jumlahnya 4. 1-4 jumlahnya 5 dan seterusnya kita jumlah semua. Dicari yang jumlahnya 8 itu
Contohnya 8 itu 26, ya, ini yang jumlahnya 8. 26, 35, 44, 53, 62. Ini adalah kedua dadu yang kalau dijumlah jumlahnya 8. Oke, kita analisa. Apakah dia berulang-ulang? Iya, karena dikerjakan atau dilempar sebanyak 10 kali. Apakah saling bebas? Iya, saling bebas. Kenapa? Karena pelemparan dadu yang pertama tidak akan mempengaruhi pelemparan dadu yang kedua. Ya, karena dadunya utuh lagi, ya. Saat dilempar pertama tidak akan berubah peluangnya. Kemudian dia memiliki dua kejadian, sukses atau gagal. Sukses ketika muncul jumlahnya 8. Hanya ini yang sukses ini. Selain itu gagal. Peluangnya selalu tetap, iya. Karena 1, 2, 3, 4, 5. Peluang suksesnya itu ada 5/36, sedangkan peluang gagalnya sisanya, ya, berarti 31/36. Peluangnya tetap dia. Pelemparan pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir peluangnya selalu tetap. Berarti dia termasuk kejadian binomial. Contoh kelima, selidiki apakah percobaan berikut termasuk binomial atau bukan. Perhatikan gambar di samping, ada sebuah spinner memiliki 4 buah warna, yaitu merah, biru, kuning, putih. Andi melakukan percobaan memutar spinner tersebut sebanyak 10 kali. Oke, berulang. Dia mencatat warna putih, dia mengharapkan warna putih yang muncul nih. Jadi warna putih peluangnya adalah 1/4, ini untuk sukses. Berarti kalau nggak putih dia gagal. Peluang gagalnya adalah 3/4. Saat dia melempar pertama kali, tentu saja peluangnya 1/4, gagal 3/4. Melempar kedua kali juga 1/4, gagal 3/4. Dan seterusnya dia akan saling bebas. Tidak ada kaitannya percobaan pertama dengan percobaan berikutnya. Kemudian dia memiliki dua kejadian, ya, sukses jika muncul putih, gagal jika selain putih, ya. Jadi jangan dibilang ini ada 4 kejadian. It's okay kalau dia bilang 4 kejadian karena ada 4 warna. Tetapi kan yang diharapkan putih, sukses. Kalau enggak putih, gagal. Itu bukan berarti terus ada 4, berarti ini ada 4 kejadian. Bukan seperti itu yang dimaksud dari binomial. Dia mengharapkan warna putih. Jadi kalau muncul putih, dia sukses. Kalau tidak putih, dia gagal. Peluang putih 1/4. Peluang gagal 3/4. Karena yang bukan putih ada 3, ya. 3/4. Apakah peluangnya selalu tetap? Iya. Pelemparan pertama, pemutaran pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya akan peluangnya selalu sukses 1/4, gagal 3/4. Berarti kesimpulannya dia termasuk binomial. Oke, semoga dengan penjelasan saya kali ini kalian lebih mengetahui lagi apa yang dimaksud dengan percobaan binomial. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.